Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sudi di pembelajaran matematika. Oke, di video kita kali ini atau di pertemuan kita kali ini Bapak akan membahas materi di kelas 8 tentang koordinat kartesius. Ini materi bab 2 di kelas 8. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah tujuan pembelajarannya siswa dapat menentukan jarak titik ke garis, kemudian siswa dapat menentukan jarak titik ke titik. Nah, di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya sudah Bapak terangkan atau sudah Bapak jelaskan cara menentukan jarak titik ke garis dan menentukan jarak titik ke titik. Tapi itu dengan metode menggambarkan dalam koordinat kartesius. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan jarak titik ke garis dan jarak titik ke titik. Di video sebelumnya Bapak terangkan menggunakan metode grafik atau dengan menggambarkan di koordinat kartesius. Nah, akan Bapak terangkan dengan cara lain. Nah, ini di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya cara menentukan jarak titik ke garis. Misalkan tentukan jarak titik A 3,-5 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan min 2 dan garis Y sama dengan 3. Nah, sebelumnya kan caranya seperti ini Kita gambarkan dulu titik A-nya. Titik A-nya adalah 3,-5. Kemudian kita menentukan jarak terhadap sumbu X. Nah, ini kita hitung kotaknya atau kita hitung petaknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terhadap sumbu X 5 satuan. Kemudian terhadap sumbu Y sama, kita hitung petaknya 1, 2, 3 satuan terhadap sumbu Y. Kemudian terhadap garis X sama dengan min 2. Nah, kita gambarkan garis X sama dengan min 2. Nah, Bapak ulang kembali, ini kan sumbu X. Nah, ini angka min 2. Jadi ini garis X sama dengan min 2. Nah, ini garisnya sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini titik A-nya. Lalu kita hitung jaraknya. Kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 satuan. Jarak terhadap sumbu X sama dengan min 2. Kemudian jarak terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, ini garis Y sama dengan 3. Nah, ini sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y. Kemudian di angka 3, di sumbu Y angka 3. Kemudian kita tarik garis sejajar dengan sumbu X. Dan ini kita kasih nama garis Y sama dengan 3. Kemudian ini titik A-nya tadi. Titik A terhadap garis Y sama dengan 3. Caranya juga sama, kita hitung kotaknya atau kita hitung petaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya 8 satuan. Itu cara yang pertama dengan digambarkan di koordinat kartesius. Kemudian cara yang kedua. Nah, cara kedua itu tanpa harus menggambarkan koordinat kartesius Nah, ini tanpa harus menggambarkan. Caranya menggunakan rumus. Nah, akan Bapak terangkan. Nah, ini titik A. Titik A tadi adalah 3,-5 Nah, ini titik A 3,-5. Kemudian yang ditanyakan jarak terhadap sumbu X Nah, ini jarak terhadap sumbu X, kemudian jarak terhadap sumbu Y, kemudian jarak terhadap garis X sama dengan min 2, lalu jarak terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, tanpa harus digambarkan Nah, jarak terhadap sumbu X itu langsung kita lihat nilai ordinatnya. Kalau jarak terhadap sumbu Y, kita lihat nilai absisnya. Nah, diingat kembali absis dan ordinat. Absis itu berarti nilai pada X. Nah, ini kan X, Y. Itu kan bentuk umum dari titik koordinat. Maka ini absisnya. Kemudian ini ordinat.
absisnya 3 dan ordinatnya min 5 ya. Kalau jarak itu selalu positif. Nah, kita ingat kalau yang namanya jarak itu selalu positif. Jadi tidak ada jarak yang negatif. Sehingga nanti di dalam rumusnya kita gunakan, nah ini ada simbol baru ya. Kita gunakan simbol. Nah, di dalam jarak kita gunakan simbol atau tanda harga mutlak. Harga mutlak itu simbolnya seperti ini ya, kurung lurus. Ini artinya mempositifkan. Nah, jadi ini tandanya kurung lurus ya, mempositifkan. Contohnya seperti ini. Harga mutlak min 5, maka sama dengan positif 5 ya. Nah, ini dibacanya harga mutlak atau nilai mutlak. Kalau yang positif harga mutlak 7 sama dengan ini tetap 7 ya. Kemudian harga mutlak min 8 sama dengan 8. Jadi ini kita mengenal simbol harga mutlak ya. Simbol harga mutlak ini kurung lurus, artinya mempositifkan atau maknanya mempositifkan, yang negatif jadi positif. Nah, jadi di dalam rumusnya sumbu X berarti kita gunakan harga mutlak. Nah, ini harga mutlak dari nilai ordinat dan harga mutlak dari nilai absis. Nah, kemudian jawabannya oke, nilai ordinat. Nilai ordinatnya itu adalah min 5 ya. Jadi harga mutlak dari min 5. Nah, harga mutlak berarti positif, jadi sama dengan 5 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y, harga mutlak dari nilai absis. Nilai absisnya adalah 3. Harga mutlak 3. Nah, ini positif berarti tetap positif ya. Harga mutlak 3 satuan. Nah, ini jawabannya ya, tanpa harus menggambarkan di koordinat kartesius. Sekarang bagaimana kalau menentukan jarak terhadap garis X sama dengan min 2? Nah, ini sama dengan yang namanya jarak, kita gunakan lagi harga mutlak ya. Nah, kalau terhadap garis X sama dengan min 2, kita gunakan rumus selisih absis. Kemudian kalau terhadap garis Y sama dengan 3, kita gunakan rumus selisih ordinat. Nah, kalau selisih itu berarti dikurang ya. Jadi kalau selisih itu maknanya adalah dikurang. Nah, garis X sama dengan min 2. Kenapa selisih absis? Karena kan ini nilai absisnya ada 2 ya. Jadi kita rumuskan selisih absis karena nilai absisnya ada 2. Pertama kan absis itu X. Nah, ini kita ingat, absis itu adalah nilai X. Dan ordinat adalah nilai di sumbu Y ya. Absis nilai di sumbu X dan ordinat nilai di sumbu Y. Nah, di sini absisnya ada 2, yaitu di soalnya ini kan X sama dengan min 2. Ini juga absis. Ya, nah ini X itu adalah absis. Sementara ini Y adalah ordinat. Nah, diingat selalu ya, penamaannya X itu absis dan Y adalah ordinat. Ya, nah, ini absisnya ada 2. Pertama ini di soalnya X sama dengan min 2 dengan titiknya yaitu 3. Sehingga ini sama dengan harga mutlak. Kita rumuskan absis itu berarti kan X1 kurangi X2 ya. Jadi harga mutlak X1 nya itu dari titiknya 3 dikurangi dalam kurung min 2 ya. 3 dikurangi min 2, min dengan min jadi plus, jadi 3 tambah 2 5.
harga mutlak 5 sama dengan 5 ya. Ini jawabannya 5 satuan. Kemudian selisih ordinat harga mutlak Y1 kurangi Y2 sama dengan harga mutlak. Nah, ini kan Y1 nya min 5 dikurangi ini Y2 nya di soalnya ya kan ordinatnya garis Y sama dengan 3. Min 5 kurangi 3. Min 5 dikurang 3 itu sama dengan min 8. Kemudian ini harga mutlak dari min 8 jadi positif 8. Jadi jawabannya 8 satuan. Ya. Nah, ini cara tanpa harus menggambarkan di koordinat kartesius, menentukan jarak titik terhadap garis. Ya. Ini silakan bisa sambil dicatat atau di screenshot ya rumusnya supaya tidak lupa. Berikutnya, ini tadi jarak titik terhadap garis ya. Sekarang jarak titik ke titik. Nah, jarak titik terhadap titik. Nah, ini di jarak titik terhadap titik, kalau cara sebelumnya yang Bapak terangkan ya di video sebelumnya sama dengan cara digambarkan. Nah, ini misalkan titik P min 2, min 4. Nah, ini titik P min 2, min 4, titik B min 2, 3. Nah, ini titik P min 2, min 4, kemudian titik B ini min 2,3. Lalu titik C 7, min 4. Nah, ini titik C 7, min 4. Kan di cara sebelumnya kita hitung kotaknya ya, sama seperti tadi titik ke garis. Nah, ini titik ke titik kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini jawabannya 7 satuan. Kemudian jarak terhadap titik C. Nah, sama. Karena ini kalau P ke B ini kan lurus ya, segaris lurus vertikal. Kalau P ke C juga sama. Ini terletak dalam satu garis lurus horizontal ya. Nah, ini dari P ke C. Jadi kita hitung kotaknya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jaraknya adalah 9 satuan ya. Nah, itunya mau dari C ke P atau mau dari P ke B juga sama saja. Begitupun ini titik P ke B, mau dari titik B ke titik P atau dari titik P ke titik B itu sama saja ya, karena jarak itu tadi positif ya. Nah, ini cara yang pertama dengan digambarkan di dalam koordinat kartesius, kita gambarkan titik-titiknya. Nah, kemudian yang titik D dan titik E. Nah, ini titik D dan ini titik E. Nah, jarak terhadap titik D dan titik E. Nah, ini kan garisnya miring ya. Dari P ke D garisnya miring, begitupun dari P ke E itu garisnya miring ya. Nah, kalau garisnya miring itu harus pakai rumus. Sebenarnya kalau garisnya lurus juga ya, lurus horizontal dengan lurus vertikal itu juga bisa pakai rumus, tapi mungkin terlalu lama ya. Jadi kita ada cara efektifnya. Nah, ini cara yang kemarin menggunakan gambar ya, digambarkan di koordinat kartesius. Nah, berikutnya akan Bapak sajikan cara dengan menggunakan rumus tanpa harus menggambarkan. Oke, tadi titiknya adalah titik P min 2, min 4. Titik P min 2, min 4, kemudian terhadap titik B ya. Titik P terhadap titik B min 2,3. Nah, min 2,3.
angka di titik P dan titik B ya. Titik P ini aksisnya min 2. Nah, ini titik P aksisnya min 2, begitupun titik B aksisnya min 2 ya. Ini kan namanya absis. Ingat kembali. Nah, ini kan absisnya sama ya. Nah, ini absisnya sama. Nah, kalau absisnya sama berarti menentukan jaraknya kita hitung selisih ordinatnya ya. Nah, jadi jarak P ke B. Nah, jarak P ke B kita tuliskan PB ya, atau bisa dibalik BP. Itu sama dengan harga mutlak selisih ordinat. Nah, selisih ordinatnya karena absisnya sama ya. Jadi sama dengan selisih ordinat Y1 kurangi Y2 ya. Nah, ini Y1 Y2 nya bebas mau min 4 atau 3. Itu tidak jadi masalah. Misalkan ini Y1, ini Y2 ya. Kalaupun terbalik Y1 nya yang bawah, Y2 nya yang atas juga tidak apa-apa. Nanti hasilnya juga sama ya. Oke, kita lanjut. Ini harga mutlak Y1 nya min 4. Nah, min 4 dikurangi Y2 nya 3, harga mutlak. Nah, sama dengan min 4 kurang 3 itu adalah min 7. Nah, harga mutlak dari min 7 itu berarti 7 satuan. Nah, itu jaraknya ya. Sekarang jadi jarak dari P ke B adalah 7 satuan. Kemudian jarak terhadap titik C. Nah, ini P tadi min 2, min 4. Kemudian titik C. Titik C itu 7, min 4. Nah, titik C 7, min 4. Nah, kalau kondisi antara titik P dan titik C ini yang samanya ordinatnya. Nah, ini ordinatnya sama. Kalau tadi yang P dengan B itu yang aksisnya sama. Kalau ini ordinat sama. Nah, ordinatnya sama. Berarti kalau ordinatnya sama, jarak dari P ke C itu selisih absis. Ya. Nah, di sini ordinatnya sama, jadi jarak P ke C. Jarak P ke C bisa kita tuliskan PC ya, garis PC, atau mau dibalik CP sama saja. Nah, itu berarti selisih absis. Nah, jadi dari P ke C itu selisih absisnya ya. Nah, selisih absis itu berarti X1 kurangi X2. Karena kan ini ordinatnya sama ya, min 4. Jadi kita hitung selisih absisnya min 2 dan 7. Nah, ini X1, ini X2. Nah, ini jadi selisih dari absisnya X1 min 2 dikurangi 7 ya. Min 2 dikurangi 7 itu sama dengan min 9 ya. Hutang 2 berhutang lagi 7, min 9. Harga mutlak dari min 9 berarti dipositifkan 9 satuan. Nah, jadi ini jawabannya tadi P ke B 7 satuan, lalu P ke C 9 satuan. Sama jawabannya dengan tadi yang digambarkan ya. Nah, ini jarak titik yang absisnya sama atau ordinatnya sama. Nah, silakan mau sambil dicatat ataupun di screenshot ya, supaya kalian tidak lupa caranya. Berikutnya, nah sekarang kalau garisnya miring ya, terhadap titik D dan terhadap titik E.
Jadi P adalah min 2, min 4. Titik P min 2, min 4. Kemudian titik titik D 2, min 1. Titik D 2, min 1. Nah, garis yang dibentuk dari titik P ke titik D itu garisnya miring, ya. Nah, maka kita gunakan rumus ini jarak sama dengan akar dari X1 kurangi X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, kita gunakan rumus ini, ya. X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, ya. Dan yang ditanyakannya adalah jarak dari P ke D. Jadi kita tuliskan PD, ya, jarak dari titik P ke titik D. Nah, maka ini akar X1 nya itu min 2 kurangi X2 nya 2 kuadrat ditambah Y1 min 4 kurangi Y2 nya adalah min 1 kuadrat. Kemudian jadi PD sama dengan akar min 2 kurang 2 itu min 4 kuadrat. Min 4 dikurangi min 1. Nah, min dengan min jadi plus, ya. Jadi min 4 tambah 1 itu hasilnya adalah min 3 kuadrat. Jadi PD sama dengan akar min 4 kuadrat itu adalah 16. Min 3 kuadrat, ingat min 4 pangkat 2 artinya min 4 kali min 4. Jadi bukan min 4 kali 2. Begitupun ini min 3 pangkat 2, itu min 3 kali min 3, itu 9. Nah, jarak P ke D 16 tambah 9 itu 25, ya. Jadi PD, nah 25 ini bisa diakarkan, kan? Jadi akar 25 itu sama dengan 5 satuan. Nah, itu jawabannya. Jadi jarak PD adalah 5 satuan, ya. Ini kalau si posisi garisnya miring, ya. Kemudian contoh berikutnya terhadap titik E 3,3. Tadi titik P nya min 2, min 4. Titik P min 2, min 4. Kemudian titik E 3,3, ya. Nah, ini menggunakan rumus juga. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, tadi rumusnya jarak sama dengan akar X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nah, jarak dari P ke E berarti PE. Nah, ini jarak PE, ya. PE itu sama dengan akar X1 nya dalam kurung min 2 kurangi X2 nya 3 kuadrat ditambah Y1 nya min 4 dikurangi 3 kuadrat, ya. Jadi PE itu sama dengan
min 2 kurang 3 itu hasilnya min 5 kuadrat. Ditambah min 4 kurang 3 itu hasilnya min 7 kuadrat. Ya. Jadi PE sama dengan min 5 kuadrat berarti min 5 kali min 5 25. Min 7 kuadrat berarti min 7 kali min 7 49. Nah, jadi PE sama dengan 25 ditambah 49. Itu hasilnya nah, jadi 25 ditambah 49 itu hasilnya 74. Ya. Nah, ini 25 tambah 49 itu hasilnya 74. Dan 74 itu tidak bisa diangkatkan ya. Jadi tidak bulat kalau diangkatkan koma-komaan. Ya, jadi ada tanda koma. Jadi kita sampai sini saja akan 74 karena kita belum belajar tentang penyederhanaan akar. Bagi kalian yang sudah bisa penyederhanaan akar itu silakan. Nah, ini sampai sini saja juga sudah cukup ya. Nah, ini akar 74 satuan. Nah, ini jawabannya dari titik P ke titik E, akar 74 satuan ya. Oke, itu sekian saja yang bisa Bapak terangkan. Ini berkenaan tadi jarak titik terhadap titik dan jarak titik terhadap garis dengan menggunakan rumus ya. Sekian dari Bapak, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Jika ada saran, kritik, pertanyaan silakan diajukan di komen ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.